awal saya memasuki komplek pendidikan ini, ada rasa kebahagiaan yang cukup dalam. Karena saat saya kecil, itu saya sering bolak-balik sekitaran tempat ini. Agak akrab dengan wilayah ini. Jalan Purwakarta, belah sananya sebelumnya Jakarta, ke sini nanti bahkan ke dalam ada Jalan Indramayu, ke sana kemudian ada Terminal Antapani, yang dulu pemudanya kumpul-kumpul, ya, kemudian melahirkan Peter Pan, pemuda Terminal Antapani, sebelah sana. Dari sini belok kiri, kemudian itu jalan pintas menjadi Terminal Cicahem. Keluar dari sini ke kiri dikit ada barbershop, tukang cukur di sini. Kanan dikit ada tempat mangkal angkot sedikit di situ, Bayangan. Yang seberangnya ada tukang beca di situ kumpul. Sana dikit tukang ojek, sebelah sini dikit ada Indomaret berkembang sedikit. Dan saya pikir Masya Allah, saat saya masuk ke sini, saya teringat pertemuan yang disebutkan dalam sejarah, bahkan dituliskan oleh sejarawan Muslim Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu dalam bukunya Api Sejarah jilid yang pertama. Di hari Senin tanggal 17 April tahun 1905 bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu ada yang kurang tepat tertuliskan, ditulis Jumadal Awal. Ya, Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Berkumpullah 5 orang tokoh besar di sekitaran Krukut, juga Tanah Abang. Kemudian mereka berpikir merenungkan bagaimana menyatukan umat muslim di Nusantara ini, khususnya dalam menghadapi tekanan-tekanan dan penjajahan dari Belanda pada saat itu. Maka berkumpullah 5 orang saleh dari kalangan orang-orang hebat, termasuk dari kalangan habaib, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Sehan, ada Habib Al-Fakhir, dan yang lainnya. Maka mereka memikirkan pentingnya persatuan umat Islam juga dalam rangka mengalahkan penjajahan Belanda pada saat itu. Maka di antara faktor yang sangat mereka perhatikan adalah kita itu tertinggal dari aspek pendidikan, sehingga mudah diadu domba, ya, mudah kemudian untuk dipecah dan sebagainya. Maka sepakat didirikan kemudian satu ormas pertama di Nusantara ini, diberi nama dengan Jamiatul Khair. Hanya persoalannya, kalau dibuka lembaga konsen di bidang pendidikan, itu mesti ada pendidiknya. Dan ulama kita dulu itu betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Karena sifat seorang guru terbaik itu diisyaratkan dalam Al-Quran, itu bukan hanya pintar, tapi bagaimana kepintarannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Imran dengan Hanna ketika dilukiskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu, ketika keduanya merencanakan pendidikan untuk anaknya, sehingga anak itu saat lahir tumbuh pintar, dan tidak sekedar pintar tapi kepintarannya mendekatkan dia dengan Allah. Maka di antara rencananya menyiapkan tempat terbaik yang kelak nanti dari situ turunannya menjadi pusat pendidikan. Orang tua kita yang 5 orang itu kemudian berkumpul mencari guru terbaik, ditunjuklah sosok yang paling sesuai pada saat itu, namanya Syekh Ahmad Surkati. Ya, ini berasal dari Sudan yang sedang menimba ilmu di Mekah pada saat itu. Ahmad ini menunjuk pada sifat kedekatannya dengan Allah. Disebutkan sekali dalam Al-Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6. Surkati dari bahasa Sudan. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Jadi orang ini selain dekat dengan Allah, di keluarganya pun dibina oleh bapaknya untuk lekat dengan hasanah-hasanah keilmuan. Kitabnya banyak, kajiannya luar biasa, sampai dikirim ke Mekah untuk belajar. Itu yang paling populer pada saat itu. Ingin diundang ke Nusantara, tapi tidak bisa datang seketika. Dulu belum ada pesawat yang cepat seperti sekarang. Orang haji itu perginya sampai 6 bulan. Udah berangkat, tunggu sampai lupa orang. Udah lupa baru pulang. Nah, 6 bulan. Nah, sekarang lain, 8 jam nyampe sana. Pulang lagi, cepat. Orang udah nunggu, udah siap-siap. Dulu tidak. Baru bisa datang teman-teman sekalian 6 tahun kemudian setelah itu. 1905 datanglah tahun 1911.
Yang mau saya ceritakan, di 1911 itu saat datang, diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish, yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah, bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau tuh tidak banyak orang tahu itu kalangan habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Antum mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya dua anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa tiga orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Menah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang, menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura. Punya murid, di antara muridnya yang paling bagus, seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang. Terpikat, dinikahi, bahkan masuk Islam. Kemudian melahirkan tiga orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji, bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah di situ, kemudian kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya. Diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu tiga etnis. Satu etnis lokal Nusantara, dua Arab, ketiga Cina. Perkumpulannya pada satu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang terasi dari udang, rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai. Cai rebon, cai rebon, cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Daerahnya Cirebon. Carubannya bertahan di wilayah Lasem. Jadi kalau dari Cirebon itu mau ke Lasem, Anda teruskan jalur Pantura sampai nanti masuk ke arah Semarang. Semarang lurus, mau ke arah lurus, depannya ada flyover, kirinya tandanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Warnanya hijau, kubahnya warna emas. Depannya ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri, kemudian BNI. Lurus, sebelah kanan Doriahnya jembatan flyover, belok kiri. Lurus terus tembus ke Demak, Demak tembus Kudus, Kudus tembus Pati, Pati tembus Rembang. Dari Rembang 10 menit lurus sebelum Masjid Agung, sebelah kiri ada wilayah namanya Caruban, Pantai Caruban. Lurus sedikit sekitar 50-100 meter, sebelah kanannya Karangturi, pusat orang Cina pertama datang ke Nusantara. Lurus sedikit terus lagi Masjid Agung sebelah kanannya. Sebelum ke situ, sebelah kirinya berpapasan jauh itu pesantren terkenal yang diantara pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di situ. Sekarang cucunya namanya Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Lurus dikit sekitar 30 kiloan lah ke arah situ, nggak nyampe sebetulnya, mungkin 15-20 kilo itu sampai nanti ke tapaknya Pesujudan Sunang Bonang. Naik ke atas dikit sampai ketemu juru kunci namanya Pak Abdul Wahid. Dijelaskan ini sebetulnya bukan kuburan yang sering orang datang ke situ, kuburannya yang ada di sini, cuman tidak dipublikasikan supaya tidak banyak dikultuskan dan lain sebagainya. Itu ada, kalau Anda telusuri ketemu di situ. Nah, kemudian Syarifah Mudaim ini menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Belajar di Mesir pada masyayikh di sana, di antaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selama 20 tahun beliau belajar, pulang kemudian ke Nusantara, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sampai menikah, melahirkan 7 orang anak. Anak pertama Muhammad, anak keduanya perempuan, menikah dengan seorang panglima dari Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Fatahillah atau juga Faletehan. Itulah yang diperintahkan kemudian oleh Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Sunda Kelapa dari kungkungan Portugis pada saat itu yang datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan pada Portugis. Datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menguasai bagian Sunda Kelapa, diutus oleh Sunan Gunung Jati, bebaskan Sunda Kelapa. Maka bermohon kepada Allah, mereka sholat, mereka wudhu, mereka berjihad. Jihad itu membela keutamaan negara pada saat itu, membela keutamaan bangsa masyarakat dengan
atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat ditaklukkanlah Portugis pada saat itu. Saat ditaklukkan mereka bersyukur kepada Allah, mereka tahu ini bukan cuma ikhtiar. Karena kalau senjata lawan senjata nggak mungkin, sana lebih canggih, lebih hebat. Ini senjata sederhana. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Allah yang bantu. Maka mereka kemudian teringat dengan ayat Al-Quran. Ini fathun, pembukaan dari Allah, bukan sekedar berjuang. Maka disebutkanlah kemudian nama kota itu dengan nama pertama di surah ke-48 ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka diganti nama Sunda ke-8 menjadi Fatham Mubina. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat dengan Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, hari Jumat tahun 933 Hijrah, bertepatan teman-teman dengan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta miladnya 22 Juni. Sampai sekarang. Apa hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan? Itu saudara Syarif Abdullah itu saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tadi dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain radhiyallahu taala anhu, adiknya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaibah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Oke, Haji Ahmad Dahlan itu nasabnya nyampe ke Nabi Adam. Ayo ulangi, mana ketua PDM? Oh. Makanya setelah pertemuan itu pulang, setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah dengan nama datuknya. Tapi diberikan ya nisbah dengan tak menunjuk pada sifat. Di Muhammadiyah itu bukan sekedar nama. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua dengan namanya, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya nilai sosial yang tinggi. Kalau dirubah jadi sifat mubalaghah superlatif, maka berubah jadi Muhammad, sifat Nabi yang punya nilai sosial dengan lingkungan yang tinggi. Hablum minan nas, hablum minallahnya disebut dengan Ahmad, sifat mubalaghah dari kata Hamid. Nah, sifat itulah kemudian yang dihadirkan. Ya-nya nisbah, taknya sifat. Di ketika beliau mendirikan Muhammadiyah 18 November itu tahun 1112 itu bertepatan dengan bulan Dzulhijjah itu, beliau mencantumkan Muhammadiyah bukan sekedar nama. Diharapkan semua yang ikut persyarikatan ini nanti ke depannya bisa ya ikut Muhammad kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anggota di persyarikatan Muhammadiyah sifatnya jauh dari tuntunan Nabi, maaf, kurang bagus akhlaknya, kurang bagus perilakunya, kurang bagus pendekatannya, kurang dekat dengan Allah, maka dia harus dipertanyakan dengan kemuhammadiyahannya. Karena bukan sekedar organisasi. Ketika disebutkan namanya, ada sifat-sifat yang harus diteladani. Itu ketika didirikan demikian. Makanya beliau lebih konsen pada urusan sosial. Dalam hal ini bangun kemudian rumah sakit setelahnya. Begitu menerangkan Al-Ma'un sebelumnya, mengeluarkan sifat sosialnya, praktekkan langsung. Ini hartanya, ini kumpulkan, ini bagikan. Kemudian hari kelak jadi rumah sakit, jadi panti, jadi macam-macam dan sebagainya. Itulah tafsiran terbaiknya. Saya ingin katakan, pertemuan itu sampai berdirinya Muhammadiyah, itu hadir dengan kalangan-kalangan yang lainnya, para ulama dan sebagainya. Dan cita-cita terbaiknya, bagaimana membuat bangsa ini diantaranya memiliki nilai yang berkemajuan. Dengan spirit ta'awun satu dengan yang lainnya. Itulah yang kita tuangkan dalam tema kesempatan kali ini. Selesailah materi kita dan kita cukupkan sampai pertemuan hari ini. Saya mau bertanya tentang madhab yang digunakan ormas Islam dari kalangan Muhammadiyah itu apa Ustaz? Apakah sama dengan dipakai oleh saudara kita dari kalangan salaf yang menggunakan manhaj salaf? Dan saya ada di lingkungan yang beda madhab, apakah yang dinamakan toleransi saya juga harus mengikuti cara bermadhab, cara ibadah seperti mereka? Contohnya dengan amalan-amalan seperti tahlilan, kunut dan sebagainya. Apakah saya harus seperti itu? Mohon penjelasannya. Tapi secara singkat saja begini, secara singkat. Anda harus bedakan apa itu manhaj, apa itu madhab. Itu berbeda. Saya sering sampaikan kalau manhaj itu cara kita berislam.
At-tariqul wadih, jalan yang jelas menuju Islam dengan jalur mengikuti Nabi SAW. Contoh, saya hapus ini misalnya ya. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan pada beliau untuk membimbing kita? Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskan isi Al-Quran kepada masyarakat yang hadir di zaman beliau. Saya sebut masyarakat, bukan hanya sahabat. Karena Quran diturunkan bukan hanya pada para sahabat. Pada masyarakat pada saat itu. Cuman ada kalangan orang yang ketika diberikan tidak mau mengambil. Itu poinnya. Yang mau mengambil beriman pada Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi disebut dengan sahabat pada saat itu. Nah, penjelasan Nabi kepada para sahabat, masyarakat disebut dengan hadis namanya. Hadis. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang melekat pada Nabi namanya hadis. Kalau itu jadi pedoman kehidupan berubah namanya dari hadis jadi sunnah. Muncullah istilah Al-Quran dan sunnah. Nabi ketika mengajarkan pada para masyarakat, singkatnya nanti ada menjadi golongan sahabat yang diajarkan Al-Quran dan sunnah. Isi Al-Quran dan sunnah minimal ada 3 bagian. 1 disebut dengan ibadah, 2 disebut dengan muamalah, 3 disebut dengan akhlak. Isi dari ketiga ini dibagi pada 2 bagian. 1, dalil dan tuntunan yang hanya 1 ragam saja, 1 cara. Di 1 dalil, 1 cara. Contoh, saya langsung ambil dalam ibadah. Contohnya sholat. Ada dalam sholat yang caranya cuma 1, dalilnya 1. Misal, ketika kita bertakbir misalnya, saat takbir apa yang dibaca? Allahu Akbar, hadisnya 1, caranya 1. An-Nasai nomor hadis 886. Angkat tangan Anda, letakkan yang kanan, langsung menutup yang kiri, simpan di dada. Redaksinya langsung. Fa wado'a, fa itu langsung. Tanpa jeda, tanpa ada gerakan lain. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi hanya mengembalikan pada hadis. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak, cukup kita tinggalkan. Jangan terlampau kreatif dalam ibadah. Ya, misal, saya belum pernah menemukan misalnya, bukan bermaksud menyalahkan. Ustadz nggak enak ya. Kedengaran suara saya? Belakang kedengaran? Kok bisa jawab? Ya. Bisa minta izin. Luar biasa di UPI ini ya. Baik. Tidak kedengaran bisa jawab. Lihat sini. Angkat yang kanan, letakkan kanan di kiri. Redaksinya langsung. Langsung itu artinya tidak ada jeda, tidak ada gerakan lain. Begitu diangkat, letakkan yang kanan di kiri. Saya mohon maaf, saya belum menemukan. Dan sebagian beralasan begini, Ustaz, nggak enak lah, masa sama Allah kiri dulu. Kenapa tidak kanan dulu? Allah, kanan masuk, kiri, tutup misalnya. Nah, ini fokus ya. Kadang-kadang kaki naik dikit misalnya ya. Misal, mohon maaf, ini hadisnya cuma 1, caranya 1. Disebutkan 1 hadis 1 cara, karena menurut ukuran agama, semua umat Islam mampu melakukannya. Makanya ketika dilakukan 1 cara, semua orang bisa. Bisa semua orang. Dan mengucapkannya Allahu Akbar, tidak ada kalimat lain. Kalau ada yang seperti ini, artinya dipandang semua orang Islam mampu mengerjakannya. Karena itu tidak perlu kreatif mencari cara yang lain. Ya, misal, yang tadi dilipat seperti ini, saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari sampai dari yang hadis paling sahih sampai yang paling palsu. Saking palsunya yang tadi di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Anda bayangkan. Misal, yang kedua, ada tuntunan dari Nabi yang sifatnya beragam dalil, beragam cara. Dalilnya bukan cuma 1, dalilnya banyak. Caranya bukan 1, caranya banyak. Contoh, masih dalam sholat. Bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 70 hadis. Dipraktikkan 4 cara oleh Rasulullah SAW. Kadang dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Keras. Kadang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Silent. Pelan. Kadang tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dibaca. Kadang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dibaca bismillahnya. 4 cara. 4 cara. Kadang baca yang ini, kadang yang keempat. Baca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Teman-teman, kenapa ada 4 tuntunan ini? Karena ada kisah sebelumnya. Sebelumnya dibacakan Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa basmalah, turunlah pertanyaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Rasulullah, kalau Al-Quran itu tidak ada sekatnya, tidak ada pemisah dari ayatnya, orang akan menduga ayat satu dengan lain akan bercampur.
Karena dulu belum ada pemisahnya. Qul huwallah nyambung ke Al-Falaq, Al-Falaq nyambung ke An-Nas, diturunkanlah terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim, setiap suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas ada Bismillah, setelah Bismillah nyambung ke An-Nas, Al-Falaq, Al-Falaq Bismillah, setelah selesai nyambung ke An-Nas. Sebelum An-Nas Bismillah. Cuman satu surat yang tidak ada Bismillahnya, yaitu Al-Bara'ah, surah At-Taubah, surah ke-9. Kenapa tidak dimulai dengan Bismillah? Karena Al-Bara'ah dibuka dengan kalimat peperangan. Bara'atu minallah, perang. Sedangkan Bismillah mengandung unsur kemuliaan, kasih sayang. Rahman dan Rahim. Dalam perang nggak ada kasih sayang. Nggak ada kasih sayang. Siapa yang perang ketika perang ada kasih sayangnya? Izin nembak ya. Dor, sakit nggak? Nggak ada. Tembak ya tembak. Nggak ada orang perang no kasih sayang. Nggak ada. Karena itu ayat Al-Bara'ah tidak ada bismillahnya. Kemudian dialihkan ke surat An-Naml di situ. Di An-Naml ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lengkap 114 disebutkan. Nah, ketika turun ini Nabi kemudian punyalah 4 kebiasaan ini. Kadang-kadang kalau ngimami orang-orang Mekah tanpa bismillah. Kemudian mengimami orang-orang yang turun ayat tadi dengan bismillah. Kadang dikeraskan, kadang disirkan. Kadang dibaca pertama, selanjutnya tidak. Dari sinilah kemudian, ini yang disebut manhaj. Keempat-empatnya ini petunjuk Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengamalkan satu di antara ini, sah karena semua berasal dari Nabi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Sahabat mengajarkan ajaran Nabi. Ini yang banyak semuanya manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu cara yang terhubung pada Nabi. Nah, ketika sahabat wafat diterangkan pada golongan-golongan setelahnya tabi'in. Maaf, ini mengajar. Misal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tinggal di Mekah. Ubay tinggal di Madinah kemudian. Kemudian ada lagi Ibnu Mas'ud, kemudian beliau merantau sampai dengan ke Irak. Ali bin Abi Thalib beliau di Kufah. Ada lagi yang kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke Afrika Utara. Muaz bin Jabal sampai dengan ke Yaman. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengajarkan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang ini tidak ada masalah. Tapi yang ini kan nggak mungkin mengajarkan keseluruhannya. Anda ketika akan menunaikan sholat, kan nggak mungkin membaca keempat cara ini. Pasti harus pilih salah satunya kan? Harus pilih. Ustaz nggak bisa, itu sunnah Nabi Ustaz. Jangan dipilih-pilih, semua kerjakan. Saya nggak apa-apa, kalau saya keempat-empatnya saya baca. Masya Allah. Imam Upi subuh baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ini nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Harus pilih. Nah, ketika Anda memilih, baik, ketika Anda memilih, keempat-empatnya ini harus dipilih salah satu. Dibedakan pernikahan dengan bacaan sholat, ini berbeda. Lihat sini, fokus. Ini semua empat-empatnya disebut dengan manhaj. Ketika Anda pilih salah satu, maka kalimatnya berubah. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung saya pilih. Ma, pilihan. Dhahaba ilaihi, yang condong saya kepadanya. Ketika saya ambil pilihan itu saya praktekkan. Nah, orang Arab itu sama dengan kita. Kalau terlampau panjang dia singkat. Supaya nggak kepanjangan. Ma dhahaba ilaihi, keraskan. Ma dhahaba ilaihi, sirkan. Kepanjangan. Singkat. Madhab. Singkat. Madhab. Ma dhahaba ilaihi, singkat jadi madhab. Ya. Dia ada singkatan-singkatan di Arab. Bahkan beberapa ayat di Quran itu istilahnya, bukan bacaannya. Istilahnya bisa disingkat. Disingkat yang dimaksud bacaannya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Oh, ini sudah jam 9. Saya mohon maaf barangkali kita harus coba akhiri dulu. Kita tutup ta'lim kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Ya. Belum selesai. Ini contoh. Ya. Contoh. Belum selesai. Baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Anda bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika disebutkan madhab itu bukan kelompok. Bukan aliran. Yang dimaksudkan pilihan yang diambil karena tidak mungkin Anda mempraktekkan keseluruhannya. Maka ketika ini diturunkan, muncullah kemudian para ulama-ulama bintang di zamannya. Muncul kemudian Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Malik, lahir 93 Hijrah. Kemudian muncul Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, Asy-Syafi'i lahir. Muncul Imam Ahmad bin Hanbal tahun 163 Hijrah, lahir. Nah, ini orang-orang ini lahirnya di awal-awal abad kedua Hijrah. Lahir. Bahkan Imam Abu Hanifah wafat 150. Imam Malik lahir tahun 93. Imam Syafi'i lahir 150. Imam Ahmad lahir 163. Fokus. 163 masih di abad kedua.
Orang yang lahir masih kisaran abad kedua disebut generasi salaf namanya. Salaf. Generasi tempo dulu. Zaman old. Ini. Salaf. Di Imam Asy-Syafi'i, salaf. Imam Abu Hanifah, salaf. Imam Malik, salaf. Imam Ahmad, salaf. Nah, imam-imam ini, kenapa mereka cukup terkenal? Karena mereka merangkum ajaran-ajaran para sahabat yang bersumber dari Nabi, ke masa mereka bukan hanya dengan ingatan, tapi dengan tulisan. Dulu orang belajar dengan ingatan, saking kuat ingatannya luar biasa Pak. Ingat luar biasa. Tapi masa setelahnya kan beda. Semakin meluas, semakin beragam, semakin tipikalnya berubah, semakin memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam ingatan. Maka para imam ini selain kuat ingatannya, mereka juga menuliskan ingatan mereka dalam bentuk kitab-kitab. Terjagalah ajaran itu dalam kitab mereka. Ini yang menyebabkan itu menyebar keseluruhannya. Tapi persoalannya, Imam Abu Hanifah nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Dia harus pilih salah satu. Ketika memilih disebut dengan mazhab Abu Hanifah, dikenal dengan Hanafi. Imam Malik memilih untuk tidak baca bismillah, dikenal dengan Maliki, mazhab Maliki. Pilihan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i pilih dijaharkan, disebut dengan mazhab Syafi'i, pilihan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menengahi di antara keduanya, pakai sir, silent. Ya, disebut dengan mazhab Hambali, pilihan Imam mazhab bin Ahmad bin Hambal. Ketika disebutkan mazhab bukan kelompok, tapi pilihan para imam ini. Dan mereka tahu keseluruhannya, cuma harus memilih mana yang dipraktikkan. Nah, persoalannya adalah ketika imam ini mengajar, disampaikan generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Menyebarlah sekarang. Mazhab Abu Hanifah ada di sekitaran Asia Selatan, India, Pakistan, sampai ke timur jauh di Cina. Kemudian Imam Malik sekarang dulu di Madinah. Kemudian menyebar setelah itu sampai ke Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Ya, kemudian sampai dengan nyebrang sedikit Mediterania, Italia, Prancis, sampai ke Spanyol, itu Maliki. Syafi'i ada di kisaran Syam, Syria, sampai sebagian di Mesir, sampai Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hambal, Hambali, itu kisaran Teluk, terutama Saudi. Ya, di kerajaan Arab Saudi, mazhabnya Hambali, bermadzhab, Hambali mazhabnya. Makanya jangan kaget ketika ke sana, bismillahnya disirkan. Ketika ke Syria, bismillah dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipraktikkan ini prinsip semuanya semanhaj dengan Nabi. Madhabnya boleh berbeda, tapi manhajnya sama bersumber dari Nabi. Pertanyaannya, orang Indonesia masuk kemana? Orang tua kita luar biasa. Semua negara ini dikunjungi. Ada yang belajar ke Pakistan, ada yang ke India. Ada yang belajar kemudian ke Libya, ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ada yang belajar kemudian Syafi'i ke Syam. Ya, ke Syria, ada yang belajar sampai ke Saudi, ke Madinah, ke Ummul Qura, pulang-pulang ke Indonesia, dibawa semua khazanah itu. Yang jadi masalah kadang, mohon maaf, kadang tidak disampaikan secara sempurna. Yang disampaikan apa yang dibawa aja. Inilah sumber pertama gagal paham dalam persoalan ini. Yang pulang dari Saudi misal, orang Surabaya datang ke Bandung, Bandung baru pulang dari ini, yang Mesir misalnya, di sana prakteknya Syafi'i, bismillah dijaharkan, yang di sana disirkan. Begitu datang ke sini, bismillahnya, misalnya maaf, tidak dijaharkan. Biasanya jahar jadi sir. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bid'ah. Ini masalahnya. Saya pernah ditinggal di Mekah 2010. Saya tugas di Mekah, menerima jemaah haji pertama kali. Masuk sholat Isya, imamnya Syekh Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, iki imamnya Muhammadiyah. Loh, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Luar biasa itu. Oh, nah bayangkan. Bukan salah sebenarnya, cuma pengetahuan yang kurang masuk. Saya di Libya itu pernah mengajar beberapa siswa. Terus ada yang orang Indonesia. Saya bilang, ayo kumpul. Anda nanti gini ya, nanti ada liburan, Anda pulang ke Indonesia, coba lihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Pulang lagi ke sini, siapkan pelajaran supaya masyarakat yang perlukan itu bisa mendapatkannya. Jangan cuma belajar yang umum-umum, pelajari yang masyarakat Anda butuhkan. Kita bikin kelompok. Singkatnya setelah pulang dari liburan, saya tanya, Anda kemana kemarin? Saya ke daerah ini Ustaz. Apa yang terjadi? Saya tanya pertama kali, berapa jumlah orang Islamnya? Dijawab, Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. 5%-nya apa Pak? Muhammadiyah. Nah, sama dengan pertanyaan ini. Nah, jadi gini baik-baik, lihat. Kita itu kalau semua bersumber dari Nabi, manhajnya sama, walaupun mazhabnya berbeda, bukan berarti kita beda. Tadi sepanjang jalurnya ke sini, ini kita orang ikut salaf. Salaf ini. Kita tidak mungkin mengikuti jalur kecuali lewat orang ini dulu. Ulama-ulama mulia, enggak mau, saya mau langsung, enggak mau mazhab. Saya mau langsung ke Nabi aja, Quran dan Sunnah. Anda pernah ketemu Nabi? Kapan Anda ketemu Nabi? Jadi semua orang yang Quran Sunnah akan kembali lewat sini dulu. Syekh Al-Albani ngambil turunan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngambil turunan, Syekh Islam Ibnu Taimiyah ngambil turunan Imam Ahmad bin Hambal, Hambali.
Syekh Al-Albani, Hambali. Ya, Syekh Al-Buti, Asy-Syafi'i. Syekh Al-Rabiti, Maliki. Syekh Dakhlawi, Abu Hanifah. Ya, Hanafi, Ahnaf. Dari semua ini naik ke atas. Nah, orang yang mengikuti jalur ini ulama disebut dengan salaf. Setiap yang mengikuti, yang diikuti tambahkan i di ujungnya. I, di salafi. Salafi itu artinya orang yang mengikuti jalur salaf. Jadi kalau Anda mengikut ini, Anda namanya salafi. Karena itu saya sering mengatakan, umat Islam itu seluruhnya salafi. Nggak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Karena kita pasti melalui jalur yang ini. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Golongan. Maaf ya, saya salafi. Kamu apa? Pengiri. Begitu diributkan. Paham ya? Jadi demikian adanya. Jadi nggak usah ribut lah. Ya, jadi sudah, sepanjang kita satu manhaj, satu mazhab, itu yang bagus. Kalau mana tuh hati-hati. Akhi, maaf, kita beda manhaj. Beda manhaj. Berarti keyakinan kita beda di situ. Ada yang salah di situ. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ya. Ya, maaf. Manhaj kita sama. Mazhab boleh berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Hati-hati. Hanya karena beda satu kunut, satu tidak salaman. Assalamualaikum. Besok aja. Besok aja. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau sudah seperti itu enak. Nyaman. Akhi, Masya Allah. Syafi'i, Alhamdulillah. Antum apa? Hambali. Minum teh yuk. Ya, Masya Allah. Ayo silahkan. Baik. Gulanya bagaimana? Terlampau manis lah. Yang penting setia. Enak. Sudah ya? Sudah lewat ya jam 9.